Buat yang mengira kalau perang Jawa ini adalah perang antara golongan yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan Belanda, kayaknya teman-teman harus baca ulang deh buku-buku ini. Saya Bisma, kali ini kita masih di ngobrolin buku, ada di toko buku Live. Kita akan membahas buku yang ditulis oleh Raden Adipati Aryo Joyo Diningrat yang judulnya Sketsa Perang Jawa tahun 1825, Kesaksian Pelaku Sejarah. Buku ini disunting oleh tim terdiri dari Peter Carey dan Aditya Gunawan dan beberapa filolog-filolog lain. Sebelumnya kita perlu kenal dulu nih siapa ya Raden Adipati Aryo Joyo Diningrat dan mengapa dia menuliskan sketsa perang Jawa ini. Jadi Raden Adipati Aryo Joyo Diningrat ini adalah seorang bupati, adipati gitu ya, yang berkuasa di daerah Karanganyar yang sekarang termasuk dalam wilayah Kebumen. Nah, beliau bisa menceritakan detail peristiwa ini karena beliau adalah salah satu pengikut setianya Pangeran Diponegoro. Dia menceritakan apa yang menyebabkan perang Jawa ini pecah gitu ya, sampai peristiwa demi peristiwa hingga akhirnya Pangeran Diponegoro ini diasingkan ke Sulawesi seperti itu. Oke. Untuk membaca tulisan ini, sebetulnya kita perlu membaca terlebih dahulu Bapak Diponegoro. Kalau Bapak Diponegoro ini ditulis dalam bentuk tembang, ditulis dengan bentuk macopat gitu ya, oleh pengikutnya Diponegoro yang konon mungkin sumber aslinya langsung dari pangeran sendiri. Kali ini justru ini memberikan alternatif yang lain ya. Seperti biasa ya, kalau naskah-naskah seperti Babat Tanah Jawi, terus kemudian ada Bapak Diponegoro, ini merupakan historiografi klasik ya. Yang sketsa perang Jawa ini ditulis dengan gaya historiografi yang modern pada zamannya. Jadi ini mengedepankan fakta-fakta, kronologi apa yang terjadi berdasarkan data-data yang diamati oleh penulisnya secara langsung di lapangan. Di awal cerita memang langsung disebutkan nih penyebab utama dari perang Jawa ini pada saat Sultan Hamengkubuwono keempat itu wafat dalam usia yang relatif muda ya. Beliau meninggalkan anak dan istrinya, permaisurinya, dan yang harusnya menjadi Sultan Hamengkubuwono kelima ini umurnya masih sangat muda ya, bahkan baru 3 tahun. Nah, ketika Sultan ini masih sangat muda, otomatis pemerintah dipegang oleh beberapa pejabat istana. Dan saya menemukan bahwa ada seorang patih yang ternyata sangat korup gitu ya dalam menjalankan tampuk pemerintahan. Korupsinya seperti apa? Ya intinya kalau pengen punya jabatan tertentu itu mereka harus bayar sejumlah uang. Mereka yang punya uang itu mereka akan gak dapat dengan mudah loh mendapatkan kekuasaan, mendapatkan hak guna tanah dan segala macam. Nah ini nih yang menimbulkan masalah pada waktu itu, termasuk juga dengan hak waris. Hak waris ini juga sebenarnya jadi problematik ya, ketika seseorang memiliki aset kemudian meninggal, tanahnya tidak langsung diwariskan, tetapi semacam dibekukan dulu oleh patih ini gitu ya, statusnya nggak jelas gitu ya. Terus kalau ada orang lain, ada priayi yang punya uang dan dia bisa menebus, ya ini tanah bisa langsung aja pindah kepemilikan gitu ya, tanpa izin dari ahli warisnya. Sedangkan ahli waris kalau mau menggunakan dia harus bisa membayar lebih. Ayo, mana yang bisa bayar lebih, maka dia akan mendapatkan hak atas tanah itu. Nah, masalah-masalah inilah yang menjadi keresahan beberapa pejabat-pejabat di keraton gitu ya, mempermasalahkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sang patih itu sendiri. Nah, berita-berita ini didengarlah oleh Pangeran Diponegoro gitu. Perundingan demi perundingan itu tidak ketemu gitu ya, malah cenderung berkonflik. Akhirnya Pangeran Diponegoro ini mengasingkan diri, dia saya pergi deh dari keraton ini gitu ya. Ketika pergi ya memang Raden Adipati Aryo Joyo Diningrat ini mencatat gitu, Pangeran Diponegoro itu pergi berkeliling, berdialog dengan beberapa tokoh gitu ya, sampai akhirnya terbentuklah kaum-kaum loyalis Diponegoro. Jadi sempat diceritakan ya, ada pertemuan demi pertemuan yang diusahakan untuk menempuh jalur damai, namun salah satu dari mereka tidak mau saling menemui, jadi cukup utusan-utusannya saja gitu ya. Dari sini sebenarnya kita bisa menangkap bahwa sebenarnya konflik internal di dalam keraton Yogyakarta sendiri ini sudah ada gitu dan semakin dingin gitu ya. Nah, sempat ada juga cerita bahwa Pangeran Diponegoro ini diundang gitu ya untuk ada perjamuan. Namun pada saat itu menariknya nih, kalau ada diundang makan tiba-tiba, itu tuh
ada kecenderungan untuk ini bakal diracun gitu ya, sehingga akhirnya dari pengikutnya Pangeran Diponegoro sendiri tidak merekomendasikan beliau untuk langsung datang gitu. Nah, bahkan sempat ada makan-makan yang lain di momen yang berbeda juga. Itu pulang-pulang Pangeran Diponegoro itu diceritakan tiba-tiba badannya nggak enak gitu ya, terus kayak ada pendarahan dan giginya tanggal. Bahwa ini sepertinya memang terjadi sesuatu, entah diracun, entah ada konflik apa. Nah, hal ini dicatat gitu ya dalam memoarnya Raden Adipati. Karena konflik ini tidak kunjung ada penyelesaian secara damai dan justru malah semakin hari itu semakin meruncing, akhirnya pecahlah perang demi perang. Terjadi beberapa kali peperangan di Tegalrejo, kemudian ada di Selarong, di Bantul, ada di Tugu, ada di Benteng Keraton sendiri. Ya, ini diceritakan dengan begitu detail di sini, bahkan sampai ada tanggal-tanggalnya gitu ya, ada waktu-waktunya. Lalu kenapa saat ini kita tahunya tuh perang Jawa ini perang antara Diponegoro dengan Belanda ya? Ya sebetulnya karena pada waktu itu Sang Patih yang mana memegang sistem pemerintahan di Keraton Jogja ini itu bisa dibilang punya simbiosis mutualisme gitu ya dengan Belanda. Nah, karena Patih Danurejo ini bermusuhan dengan Pangeran Diponegoro, ya kan dia bisa meminta dukungan dari Belanda nih dengan menghasut bahwa Pangeran Diponegoro akan memberontak. Nah, kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Sang Patih ya untuk bertahan diri sebetulnya dari pemberontakan dengan memanfaatkan Belanda. Nah, Belanda pun juga sama karena mereka punya kepentingan kedudukannya di Yogyakarta, maka akhirnya Belanda berada di pihaknya Patih Danurejo, sehingga mau tidak mau kubunya ini melawan pemberontakan yang diinisiasi oleh Pangeran Diponegoro. Nah, narasi ini tuh yang sebenarnya mungkin dari waktu saya masih kecil ya, masih SD gitu, diceritakan di sekolah tuh hanya seperti itu tuh, Pangeran Diponegoro melawan Belanda gitu ya. Dan baru setelah saya membaca ini, mulailah terbuka pikiran bahwa sebenarnya perang ini tidak serta-merta gitu antara kubunya Diponegoro melawan Belanda langsung. Ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab itulah yang harus kita baca saat ini. Mungkin dari saya cukup sekian untuk membahas kilas tentang sketsa Perang Jawa ini. Menurut aku ini worth it ya untuk dibaca, terutama bagi teman-teman yang ingin mempelajari sejarah Nusantara kita. Nah, untuk mendapatkan buku ini, teman-teman bisa beli di toko buku Liwe yang ada di Pasar Intermoda, BSD. Gampang banget kalau mau ke sini, cukup naik KRL, turun di stasiun Cisauk. Jalan dikit itulah nanti ada pasar. Nah, di dalam pasar itu di lantai 2 ada toko buku Liwe, ada tulisannya livefresh.id itu ya. Nah, di sini koleksinya juga banyak, nggak cuma buku sejarah ya, ada buku tentang feminis, ada buku tentang psikologi, ada novel-novel juga, buku cerita anak, ada lengkap semua di sini. Nah, teman-teman bisa langsung aja datang dan pilih langsung koleksinya apa aja. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di Ngobrolin Buku episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye.